Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ini merupakan bacaan dari ayat kursi, salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini merupakan ayat yang agung dan mulia. Ayat ini diturunkan saat malam hari ketika peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa taala, beribu-ribu malaikat mengiringi saat ayat ini diturunkan. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, saat ayat kursi diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi berjatuhan. Malaikat mengiringinya pun ikut bersujud. Mahkota-mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian. Karena itu, banyak sekali keutamaan ketika seseorang membaca ayat kursi. Salah satunya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan dari gangguan setan maupun jin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Selain banyak keutamaannya, namun ternyata ada beberapa waktu yang dilarang untuk kita membaca ayat kursi. Jika dilakukan, bukannya mendapatkan pahala, namun justru bisa mendatangkan dosa. Berikut ini 4 waktu yang tidak dianjurkan atau dilarang untuk kita membaca ayat kursi. Yang pertama adalah jangan membaca ayat kursi di saat sedang berada di dalam toilet. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa makruh hukumnya seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, sebab toilet merupakan tempat untuk membuka aurat dan membuang kotoran, sedangkan Al-Quranul Karim merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia dan agung. Maka jika seseorang membaca ayat kursi di dalam toilet, hal itu bisa mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, membaca ayat kursi di dalam toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat tidak dianjurkan, sebab menyalahi adab dalam membaca Al-Quran serta hukumnya adalah makruh. Yang kedua, di saat rukuk dan sujud dalam solat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, larangan membaca ayat kursi pada saat rukuk dan sujud dalam solat terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahwa sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk maupun sujud. Adapun ketika rukuk maka agungkanlah Tuhan, sedangkan ketika sujud maka berdoalah dengan sungguh-sungguh, karena saat itu layak untuk dikabulkan doa kalian. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Larangan membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud baik dalam solat fardu maupun solat sunnah. Larangan ini bersumber dari Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan yang dilarang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa yang terlarang bagi beliau juga terlarang untuk umatnya. Namun mayoritas ulama mensyaratkan larangan itu sebatas makruh saja, bukan haram, karena status larangan itu tidak mengarah kepada pengharaman. Karena itu, wahai sahabat beriman,
Jangan asal membaca ayat kursi di antara dua gerakan solat tersebut, karena sudah jelas ayat kursi menjadi bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Yang ketiga, ketika sedang mengantuk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Imam Nawawi menyebutkan bahwa makruh hukumnya membaca Al-Quran meski hanya ayat kursi saat kita sedang mengantuk. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qurannya menjadi kacau, sampai dia tidak sadar apa yang dia baca, hendaknya dia tidur. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah. Hal ini bertujuan menjaga kemungkinan salah baca sehingga merusak atau merubah bacaan dalam ayat Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk itu hukumnya makruh dan sangat tidak dianjurkan. Yang keempat, larangan untuk membaca ayat kursi yaitu di saat sedang hadas besar. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi dalam keadaan hadas besar adalah hukumnya haram, kecuali kita membacanya di dalam hati. Dalam hal ini Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Al-Mu'azzab mengatakan, menurut mazhab kami, haram hukumnya membaca Al-Quran bagi yang haid dan junub, baik sedikit maupun banyak, bahkan walaupun hanya sebagian ayat. Pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Namun di dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, ia mengemukakan bahwa meski demikian, boleh seseorang yang junub untuk membayangkan ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya tanpa melafazkannya atau mengucapkannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan adalah makruh hukumnya atau sangat tidak dianjurkan membaca ayat kursi saat sedang mengantuk, saat ruku dan sujud dalam solat, dan saat berada di dalam toilet. Kemudian haram hukumnya, bahkan bisa berdosa jika dibaca saat sedang hadas besar seperti junub, haid dan nifas, kecuali dibayangkan dalam hati atau dibaca dalam hati. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 larangan dalam membaca ayat kursi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.